Handriani S1-nya arsitektur di Unika Sugiya Pranata, S2-nya arsitektur di Universitas Diponegoro. Saat ini juga aku masih aktif menulis tentang arsitektur perkampungan dan perkotaan. Jadi semoga nanti setelah ini kita jadi ahli arsitektur semua ya, arsitektur tradisional terutama di Dayak. Mungkin kepada Pak Wijanarka saya persilahkan langsung saja. Silakan Pak. Baik, makasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung share dari sini ya. Jadi kelihatan semuanya ya. Nah, berkaitan dengan apa tema ya. Jadi di tema itu kan tertulis tentang apa landscape tempat tinggal Kalimantan Tengah di bagian selatan ya, bagian selatan. Nah, saya menanggapinya bahwa bagian selatan itu ya bagian hilir dan tengah ya. Di Das Kahayan, Das Kapuas Murung, dan Barito ya. Terutama pada abad ke-19. Berarti sudah kira-kira 100 tahun yang lalu ya. Landscape-nya itu seperti apa ya? Seperti apa pada saat itu. Kalau sekarang mungkin sudah agak berubah, tapi mungkin juga ada yang masih tetap sama seperti di abad ke-19. Nah, ini saya awali dengan yang kami maksud dengan landscape atau bentang lahan atau bentang alam. Itu pada dasarnya adalah merujuk pada susunan daerah tanah dan representasi visualnya. Jadi tentang pepohonan dan sebagainya. Dalam hal fisik, istilah landscape menyatakan penafsiran visual atas susunan tanah karena ini adalah cara utama di mana landscape dirasakan. Jadi dengan landscape kita merasakan lahannya seperti ini. Nah, sekarang dalam konteks permukiman asli atau permukiman adat, bahwa karakteristik landscape itu bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi penentuan pilihan tempat untuk bermukim dan cara membangun bangunan huniannya. Jadi kearifan masa lalu itu selalu melihat karakteristik landscape, karakteristik lingkungan, sehingga dipilihlah ini tempat yang menjadi tempat bermukim dan tentunya menjadi pilihan cara membangun bangunan huniannya. Nah, ini ada suatu ilustrasi ya, bahwa di Kalimantan sampai abad ke-19 itu permukiman itu ada dua istilah, kampung dan kota ya. Ini ada dua buku, saya screen ya, dua buku itu dia bicara tentang kampung dan kota. Yang menarik bagi orang-orang barat ya, itu adalah kota, karena di sini dibedakan kalau kampung itu tidak berbenteng, kalau kota itu berbenteng. Dan pada waktu itu banyak kota itu menjadi pembicaraan orang-orang luar, orang-orang barat, bahkan di Jerman, di Paris, di Inggris, di Belanda itu ada surat kabar yang memberitakan pada waktu itu bahwa di Kalimantan ada kampung yang berbenteng. Nah, itu menjadi daya tarik mereka untuk mengetahui tentang kota itu. Ini pertanyaannya ya, seperti apa landscape Kalimantan, terutama pada bagian tenggara ya, pada abad ke-19. Nah, di sini saya membatasi di daerah Das Kahayan, Kapuas Murung, dan Barito.
pada bagian hilir dan tengah. Jadi suatu koridor sungai itu kan selalu ada hilir, ada tengah, ada hulu. Ini saya membatasi di bagian hilir dan tengah. Nah, ini saya dapat dari beberapa pustaka-pustaka ya, terutama kalau kita lihat landscape dari beberapa peta-peta kuno, kita bisa mengetahui landscape-nya itu seperti apa. Nah, dari sini kita mungkin bisa tahu ya, kita akan bisa tahu bahwa mengapa kampung dan kota itu dibangun di situ, kok tidak di tempat lainnya. Nah, ini ada salah satu pulau Kalimantan yang banyak sungainya. Ini saya dapat dari internet. Jadi ada konten yang menyebut Rainbow River ya, in Borneo. Jadi bahwa Kalimantan itu urat sungainya seperti ini. Wah, sangat rumit sekali ya sebenarnya. Sangat rumit sekali dan semuanya berhulu ya. Hulunya itu suatu pegunungan ya, di daerah tengah ini. Dan yang menarik, sebagian besar sungai itu bermuara, sungai besar bermuara di Laut Jawa. Nah, nanti bisa kita tahu kenapa di daerah sini sungai lautnya agak jernih, agak bening, di sini agak gelap ya airnya ya. Nah, itu karena ada makin sungai banyak yang bermuara di Laut Jawa. Nah, kira-kira kalau bagian tenggara adalah ini. Nah, ini bagian tenggaranya ini, di mana ada Sungai Bantu, ada Sungai Kapuas Murung, dan ada Sungai Kahayan. Nah, ini ada peta ya, tahun 1860-an dan 1860-an dan 1840 dari Swanner ini dari Swanner. Ini bisa dicari di Google ya. Nah, Bapak Ibu bisa bisa tulis card Borneo Swanner, nah, keluar ini, bisa di-download ini ya. Bisa di zoom, bisa kelihatan kampung-kampungnya, nama-nama kampungnya kelihatan, terutama di daerah ini ya, di daerah Barito, daerah Kahayan dan daerah Kapuas Murung, karena Swanner memang ekspedisinya di 3 sungai itu. Jadi dia mendeteksi ya. Sebelum Swanner ada Muller ya, sebelumnya ada Muller. Muller juga punya peta. Dia juga punya peta yang dilengkapi dengan nama-nama kampung. Nah, nanti kita bisa tahu kenapa kampung-kampungnya di titik-titik itu. Nah, ini kalau saya perbesar peta dari Swanner itu munculnya seperti ini. Nah, yang menarik di sini disebut ada Barito Delta ya. Kalau kita lihat cari di internet Delta Barito atau Barito Delta itu memang ini disebut Barito Delta. Delta itu kan suatu endapan ya, suatu pulau ya. Jadi bisa diduga ya, dulunya ini laut ya. Yang namanya Delta ini dulunya laut. Jadi bukan daratan ya, dulunya laut karena disebut Barito Delta. Nah, yang menarik lagi kalau kita lihat kampung-kampungnya, di sini banyak kampung, kemudian di sini nggak ada, kemudian di sini juga nggak ada kampung, kemudian rapat sekali kampungnya, ada sebagian. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu kan? Berarti ini ada suatu pemilihan tempat untuk dijadikan kampung atau kota. Dari peta dari Swanner. Nah, ini saya dapat dari YouTube ya. Sejarah Kalimantan ya. Nanti dicari di YouTube sejarah Kalimantan itu. Di video itu juga menginformasikan ya, di daerah sini adalah laut. Ya. Daerah sini ada laut ya. Pada tahun berapa ini? 1000 Masehi
Nah, ini laut-laut semua ya. Nah, itulah lama-lama terbentuklah suatu delta, suatu pulau ya. Makanya di situ kan disebut Delta Barito, terkenalnya sebagai Delta Barito. Atau dalam kita mengenal Pulau Petak. Nah, Pulau Petak disebut pulau ya, yaitu sebetulnya itu adalah pulau ya, dari daratan yang terbentuk karena suatu endapan. Ini nanti bisa dicari di YouTube ya, tulis saja sejarah Kalimantan, keluar sejarah Kalimantan. Nah, kalau diperbesar sampai kalau menurut yang buat video dari YouTube itu pada tahun sekian 1292 itu di sini masih juga berupa lautan ya, belum berupa daratan. Nah, sekarang kalau kita di-cross-kan dengan ini, sepertinya ya, saya menduga bahwa di sini di titik ini ya, titik ini adalah titik ini ya. Nah, inilah Sungai Barito ya. Sungai Barito ini di sini. Nah, ini Sungai Barito. Di situ ada nama kampungnya itu Muara Pulau apa. Jadi ya memang dulu situ adalah berupa pulau ya. Di titik ini ada nama Muara Kampung ya. Nah, inilah akhirnya berkembang menjadi suatu daratan. Nah, ini peta dari US Army ya. US Army tahun 1940-an. Di sekitar masih banyak rawa ya, hutan berawa ya, berair istilahnya ya. Jadi ini adalah berawa-berawa semua. Nah, di sekitar itulah, di koridor-koridor sungai itulah muncullah suatu kampung-kampung. Nah, tentunya akan dipilih ya, bukan berarti tinggalnya di rawa ya, tapi ada sesuatu yang menjadi pilihan sebagai tempat untuk bermukim. Ini 1950 dari US Army sudah memperlihatkan sekitar ini ada yang ini bintik-bintik ini ya, ini berair ini. Hutan tapi berair ya. Nah, ini Sungai Barito di sini. Nah, ini kampung muaranya di sini ya. Sungai Barito bercabang ya. Nah, ini ada satu penelitian ya dari Desi Ani Santri ya, bahwa sampai sekarang pun Delta Barito itu masih bergerak ke arah Laut Jawa. Ini ada pergerakannya ya. Dulunya sekian menjadi sekian. Ini dari publikasi dari Bu Desi ini menginformasikan bahwa Delta Barito itu masih bergerak ke arah Laut Jawa itu. Nah, sekarang kita lihat kondisi tahun menurut 1840-an ya. Ini yang menarik bahwa nah, di sini nggak ada kampung, sama sekali ini nggak ada kampung. Ini nggak ada kampung, ini juga ada beberapa kampung. Kemudian ada kampung yang menggerombol ya, banyak ya. Ada kampung yang menggerombol juga. Nah, mengapa ini kok tidak memilih di sini ya, istilahnya ya. Kok tidak memilih di sini ada kampung dan sebagainya ya. Tapi memilihnya adalah yang di sini-sini. Nah, tentunya kita mengenal di sini ada pasang surut ya. Jadi kalau pasang ya pasti di sini akan berair ya, karena pasang surut ya. Nah, kita harus tahu dulu tentang sungai ya. Sungai ada hilir, ada tengah, ada hulu ya. Semakin ke hilir, dataran banjirnya semakin lebar, bentuk palungnya semakin melebar. Dan yang menarik di bagian hulu ini, dari tengah ke hilir ini sering terjadi luapan. Nah, luapan-luapan inilah yang kemudian bertahun-tahun akan mengakibatkan suatu tanggul alami. Nah, tanggul-tanggul itulah
nanti sebagai tempat untuk bermukim, untuk mendirikan suatu kampung atau kota. Nah ini ada suatu, ini nggak bergerak ini, harusnya bergerak ini. Ini ada suatu ilustrasi, jadi karena sering meluap, lama-lama menjadi tanggul, meskipun sudah bertanggul, tetap aja masih bisa kebanjiran. Nah, karenanya rumah-rumahnya tetap bertiang. Nanti ada ilustrasinya suatu kampung, suatu rumah, ya, rumah bertiang di tanggul, tapi tetap kebanjiran, walaupun tanggulnya kebanjiran. Jadi pemilihannya adalah rumah bertiang. Nah ini ada ilustrasi ya, jadi tempat-tempat yang dijadikan yang berupa tanggul alami itu dijadikan tempat bermukim. Nah belakangnya biasanya berupa rawa dan hutan. Dan ini ada juga yang berlahan gambut ya. Jadi di tempat sinilah dibangunlah suatu kampung, biasanya black swamp atau danau atau oxbotic. Nah itu akan menjadi tempat banyak ikan ya di musim kemarau itu. Jadi kalau musim kemarau ini jadi bank lauk pauk ya, bank untuk makan ya, banyak ikannya ya. Sampai sekarang pun masih banyak diketahui bahwa orang-orang yang memancing itu tidak di sungainya ya, tapi justru di black swamp ini, di danau-danau itu. Karena disitulah banyak ikan yang pada saat banjir masuk ke situ, beranak pinak di situ, dan pada saat surut dia nggak bisa keluar ke sungai. Akhirnya dia berkumpullah di black swamp. Nah ini ada ilustrasi dari Swanner juga. Di sini walaupun ini ilustrasi, tapi ini sudah menginformasikan bahwa tempat bermukimnya itu adalah yang daerah tinggi. Tanggul-tanggul alami itulah yang dijadikan tempat bermukim. Ini kita kalau lihat ini pasti naik ya. Ini juga naik. Nah ini ada foto. Nah ini kalau kita lihat dari LV ya, yang dari foto-foto dari Belanda itu, pada tahun 30-an, 20-30-an itu banyak sekali foto-foto di Kalimantan itu yang banjir ya, yang memperlihatkan foto banjir. Jadi mungkin itu adalah banjir periodik ya, entah itu 100 tahunan, entah itu 200 tahun. Banyak sekali yang di tahun 30-an itu memperlihatkan kampung-kampung yang banjir. Dan ini bisa dilihat, ini di tanggul sungai ya, sangat tinggi sekali kampung ini. Ini mungkin bisa sampai berapa? 7 meter ini. Ini belum kelihatan airnya ya, kelihatan air sungainya ya. Ini rumah adalah ini dari sisi lainnya ya. Itu pernah kebanjir, pernah meluap sampai di tanggulnya. Nah meskipun berada di tanggul di tinggi, tetap rumahnya tetap rumah. Ini juga ada ilustrasi ini. Ya. Kalau kita lihat jalan-jalan menuju rumahnya juga bertiang. Ini pasti akan mengalami luapan air ya, luapan air meskipun dia daerah yang tinggi. Nah sekarang ini di Tumbangagung juga daerahnya tinggi ya, daerahnya istilahnya bukit, bukan bukit yang tinggi, tapi dia naik ya. Itulah menjadi tempat untuk dijadikan suatu kampung. Di bawahnya ini juga ada ilustrasi dari Swanner. Nah ini lebih jelas lagi ya, dia kampungnya berada di gundukan ini. Dan ini ada gunung. Jadi ini adalah tanggul alami yang digunakan sebagai tempat untuk bermukim, untuk dijadikan kampung.
di belakangnya bisa hutan tapi bisa berawa ya, berair kalau musim penghujan. Tapi ada juga yang di atas bukit batu, di Upon Batu ya, Upon Batu di Kahayan ini juga ada, sekarang terkenal dengan Batu Suli, Upon Batu itu. Upon itu kan istilah lainnya pohon batu ya, ini kampung pohon batu ya. Jadi batunya dianggap suatu pohon ya, dibangun di atas batu itu. Saya waktu pernah ke sana sekali, saya juga heran, ini minumnya gimana ya? Apa harus turun ke bawah ya? Ternyata enggak, di batu di atasnya itu ada sumber mata air ya. Jadi ada batu yang bisa mengeluarkan air. Ya, itulah sebagai sumber airnya di situ. Jadi mereka kalau cari air bersih tidak turun ke bukitnya. Jadi di atasnya itu sudah ada sumber mata air, air yang keluar dari batu. Nah, ini hasil dari penelitiannya Bu Asih dan teman-temannya. Ini kan kita bisa lihat ya, tiga dimensi ya, walaupun samar-samar itu. Nah, ternyata titik-titik yang biru-biru itu banyak ada di suatu pematang daerah yang tinggi, daerah yang cekung itu kan pasti berair itu ya. Kalau cekung itu pasti berair. Kan cekung seperti ini kan kelihatan cekung ini. Ini kelihatan cekung, ini juga kelihatan cekung, ini kelihatan cekung. Nah, ini pematang-pematangnya ini, nah, pematang-pematang lainnya yang digunakan untuk tempat bermukim. Yang menarik lagi biasanya ada sungai dan itu menjadi apa? Transportasinya ya. Jadi bisa jadi ini apa ini? Kota Bataguh ya. Kota Bataguh ini dulunya dekat sekali dengan Sungai Baritung atau mungkin dengan Sungai Kapuas ya, karena itu kan berupa delta ya. Nah, ini saya juga ingin cerita ya bahwa sungai itu bergerak. Yang bergerak itu bukan dari Kalimantan ya, tapi itu hanya ilustrasi bahwa sungai itu bergerak. Kadang kita melihat peta dari Swanner itu, dulu di sini ada kampung, sekarang nggak ada kampung. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah meander. Dulu kampungnya berada di tepi sungai, tapi karena meander, akibatnya tidak berada di tepi sungai. Akhirnya kampung itu ditinggalkan, dia pindah lagi. Nah, itulah mengapa banyak kampung yang ditinggalkan, karena meander inilah yang menjadi penyebabnya. Ya mungkin waktu itu pengetahuan tentang meander itu belum, karena ini kan harus dilihat dari atas ya. Oh, ini sungai ini bergerak ya. Sungai ini bergerak. Ini ada hasil penelitian dari Bu Asih juga, suatu kota ya, suatu kampung berbenteng itu juga ada sungainya, dan sungai-sungainya ada yang sudah mati ya. Nah, itu penyebabnya adalah meander itulah. Meander itulah yang menyebabkan suatu kampung ditinggalkan. Ini ada agak kebalik, ada kampung A, B, C, dan D. Ini posisinya di Sungai Kahayan, sekitar 1,5 jam dari Palangkaraya. Ya, ini ternyata ada beberapa kampung yang tadinya di tepi sungai itu berubah menjadi di tepi Danau Tapakuda, karena sungai-sungai ini kan bergerak. Nah, mungkin kalau tidak ada jalan darat antara mungkin bila ini terjadi dulu kala ya, belum ada jalan darat dari Palangkaraya ke Muara Kuala Kurun, nah kampung ini akan berpindah ya. Tapi karena sudah ada jalan darat, ya, kampung ini tetap eksis ya. Ini ada tanda X ya, tanda X ini bisa jadi ini lama-lama kampung ini juga tidak
tidak lagi di tepi sungai karena ini akan bertabrakan. Sungai ini akan bertabrakan sehingga ini menjadi oxbolik, menjadi danau tapal kuda. Nah, tapal kuda inilah yang banyak sekali ikannya di waktu musim kemarau. Jadi ini karena sudah ada jalan darat, ya, kampung-kampung ini tetap eksis. Ya. Kalau ini terjadi pada abad itu, mungkin kampung-kampung itu akan berpindah. Kampung-kampung itu akan ditinggalkan dan berpindah mendekat ke sungainya. Ini kan sungainya sudah berubah menjadi oxbolik. Maaf Pak Pijanarko, 5 menit lagi, nggih. Nah, ini terakhir ini. Pas. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan bahwa pematang tanggul alami sungai dan bukit yang di sekitarnya ada danau, ada oxbolik, itu menjadi tempat dipilih sebagai tempat untuk bermukim. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kenapa di sini tidak ada kampung? Ya karena jarang sekali ada tanggul sungai, karena itu kan pasang surut ya. Karena tidak ada tanggul sungai, tidak ada tanggul alami, tidak ada. Kalau oxbolik ini banyak. Nah, biasanya nama anak sungai utama di sekitar tempat utama seringkali pada akhirnya menjadi nama kampung. Sampai sekarang pun masih bisa dilihat ya, seperti Muara Teweh itu ada Sungai Teweh ya. Kota Muara Rawi ada Sungai Rawi. Kemudian banyak sekali seperti itu. Jadi nama-nama sungai kecilnya itu akhirnya menjadi nama kampung atau kota. Namun demikian, walaupun bermukim di tanah yang tinggi, ya, di tanggul ya, atau di bukit, ya, tapi yang bebas banjir ya pada suatu saat pada kurun waktu bebas banjir, bentuk rumah tetap bentuk bertiang. Karena ini untuk mengantisipasi banjir mungkin 50 tahunan, mungkin 100 tahunan, bahkan mungkin 200 tahunan. Seperti tadi di foto kuno tadi, dia meskipun di tanggul yang tinggi, di Tering gitu ya, Tering tapi tidak di Kalimantan Tengah, dia tetap pakai rumah bertiang. Nah, pada pematang atau tanggul alami sungai dan bukit di bagian hilir yang merupakan lahan pasang surut, biasanya pasang surut itu kan meskipun dia berbukit, bukan tanahnya keras ya, pasti bagaimana supaya tidak amblas. Nah, dilengkapi dengan konstruksi pondasi lajur kayu ulin. Di kayu ulin bisa gelondongan, bisa dibelah, kemudian menjadi jalur pondasi lajur kayu ya. Dan atau dilengkapi dengan sunduk kayu. Ini ada tiang, jadi disunduk supaya dia tidak ambles. Nah, ini pertanyaannya, ya, ini mungkin bisa jadi diskusi ya. Mengapa ada yang berbenteng? Jadi dari sekian kampung ini memang sebagian besar tidak berbenteng, tapi ada yang berbenteng ya. Dan Suanar menyebutnya kalau yang berbenteng itu dia sebut dengan KTP kota ya. Yang tidak berbenteng dia sebut dengan K. Notasinya kayak K apa, KTP apa. Nah, beberapa informasi yang rumah yang berbenteng itu kemungkinan itu ada rumahnya Tumenggung ya. Dari rumah-rumahnya Tumenggung yang perlu pengamanan yang lebih ekstra. Itu salah satunya. Tapi ternyata tidak hanya, ada juga yang bukan rumah Tumenggung, tapi juga dia juga berbenteng. Nah, inilah yang masih menjadi tanda tanya. Bahkan ada yang bilang, oh itu pengaruh dari Portugis, ya, pengaruh dari Belanda ya. Tapi kota Batavia sebelum Belanda masuk sudah berbenteng juga. Informasinya seperti itu. Jadi dari saya ini saja presentasi dari saya bahwa kami menyimpulkan bahwa ya pematang, kemudian tanggul-tanggul alami sungai, bukit itu menjadi tempat
yang dipilih untuk menjadi tempat bermukim. Biasanya itu dikelilingi oleh rawa ya. Contohnya Palangkaraya ini kampungnya ada kampung Bukit Pahandut dan Bukit Jekan. Ada nama Bukit Pahandut dan Bukit Jekan. Sekitar 1 sampai 2 radius dari kampung itu sudah berawa, sudah bergambut dulunya. Berawa gambut itu. Kalau pada musim penghujan dia tergenang air. Itulah yang menjadi dasar kenapa tanggul-tanggul itu dipilih menjadi tempat untuk mendirikan bangunan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya share-nya ya. Iya Pak, silakan. Nah,